Halo semuanya, kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan kali ini gue bakal adain pembacaan kartu tarot atau pembacaan kartu oracle untuk zodiak kamu di bulan Juli. Zodiak berdasarkan astrologi dan kalian bisa lihat dari Sun and Moon rising kalian. Kalau Sun dari tanggal lahir kalian, kalau Moon kalian bisa cek di birth chart. Oke, kalian bisa lihat di sini zodiak mana yang kalian punya, dan kalian bisa langsung aja jump ke times di description box atau di komen langsung ke pembacaan zodiak kalian berdasarkan kartu tarot dan juga kartu oracle yang terbuka nanti. Juga buat kamu yang ingin tahu tentang video pilih kartu atau pembacaan tarot lainnya, please visit my channel dan tetap support channel gue dengan cara subscribe. Juga tetap stay tune, karena setiap minggunya selalu ada video tentang pilih kartu atau pick a card reading yang terbaru. Dan langsung aja kita mulai di zodiak pertama, zodiak Cancer untuk bulan depan. Oke, zodiak Cancer, bulan Juli nanti adalah bulan kalian. Apa yang akan terjadi? Oke, pertama ada kartu keluar Animal Guardian, Trust Your Instincts, dan juga Six of Stones, Exploitation. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu, tapi kalau dari kartu yang keluar ini tuh menunjukkan bahwa nanti di bulan Juli itu buat kamu, zodiaknya Cancer, itu nanti akan ada suatu kesadaran diri, suatu penyesuaian diri tentang apa yang kamu lakukan. Dan ini tuh mungkin tentang bagaimana kamu melakukan sesuatu yang nantinya di bulan Juli itu kamu sadar apa yang kamu lakukan itu ternyata tidak sejalan dengan kemampuan kamu, dan juga apa yang kamu lakukan itu ternyata kamu menemukan cara yang lebih mudah untuk mencapai tujuan kamu atau mencapai goal kamu tanpa harus kamu mempunyai beban yang terlalu besar di bulan Juli nanti. Jadi untuk bulan Juli nanti akan ada perubahan situasi. Kalau gue bilang sih ini lebih ke perubahan planning tentang apa yang terjadi nanti, dan ini juga lebih bagaimana kamu bisa menyayangi diri kamu bisa menghargai kesehatan kamu, serta kamu bisa menghargai diri kamu sendiri untuk tidak melakukan suatu hal yang malah merugikan kamu. Oke, udah kartu 3 keluar. Pertama, kartu Six of Swords, Page of Cups, juga ada kartu Four of Cups. Jadi gini ya, kartu Six of Swords, seperti yang gue bilang, akan ada perubahan planning. Perubahan planning itu nanti kamu akan meninggalkan sesuatu atau meninggalkan hal yang memang sudah tidak sejalan lagi dengan kamu. Atau kamu merasa jalan yang kamu lakukan, kegiatan yang kamu lakukan nanti di bulan Juli, atau di bulan sebelum-sebelumnya, bulan Juli nanti itu kamu menyadari bahwa ada jalan lain, ada hal lain yang dapat kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu. Dan di sini tuh kamu juga dikasih tahu untuk lebih lihat insting kamu lagi ya. Page of Cups reverse ini itu mau dikasih tahu juga bahwa kamu nanti di bulan Juli, kalau nanti kamu melakukan hal yang menurut kamu mempunyai beban yang berat, atau menurut kamu itu hal yang cukup berat, yang sebenarnya itu kamu nggak harus lakukan, kamu boleh kok lewatin itu, karena ada Four of Cups reverse. Four of Cups reverse ini juga menunjukkan kamu itu kayak menolak sebuah pemilihan, menolak sebuah tawaran di mana nanti itu kamu tahu kalau gue terima tawaran ini itu bakal terjadi kesusahan. Jadi di sini juga nanti sebagian dari kamu ada yang bakal merasa bahwa kalian itu ditawari suatu pekerjaan yang sebenarnya nanti kalian bakal kesusahan ke depannya. Atau terjadi sebuah perubahan di tempat kerja kalian yang mana mengeksploitasi pemikiran kalian serta perilaku kalian dan juga tenaga kalian. Kalian boleh kok move on, kalian boleh pindah dari suatu tawaran atau di suatu kegiatan ke kegiatan lainnya. Karena di bulan Juli ini nanti cocok banget buat kalian untuk cari-cari lagi yang jauh lebih baik. Oke, satu kartu tarot lagi, Cancer di bulan Juli. Oke.
Udah ada kartu Queen of Cups. Queen of Cups itu kartu yang punya intuisi tinggi ya. Jadi kartu ini tuh menunjukkan intuisi tinggi dan juga emosional yang tinggi. Dan ini tuh sangat berkaitan dengan animal guardian, yang dimana kamu itu harus menggunakan intuisi kamu untuk memilih suatu pilihan atau untuk milih suatu tawaran. Di bulan Juli itu nanti akan ada suatu tawaran datang ke kamu, dan penawaran ini tuh mungkin lebih ke arah pekerjaan baru atau lebih ke love life, itu juga bisa. Tapi kalau ini sih mungkin lebih ke pekerjaan baru, dimana nanti kamu harus lihat teliti apakah kamu nanti akan dieksploitasi tenaganya atau tidak. Karena kalau sampai kamu mengambil tawaran tersebut dan kamu tidak menggunakan intuisi kamu, maka nanti kamu juga akan kewalahan sendiri, kamu akan kesusahan sendiri, karena kamu ini sebenarnya orang yang pintar. Page of Cups itu Cancer, kamu itu nanti di bulan Juli, kamu itu disuruh untuk lebih ke arah meditasi atau diam sedikit untuk memilih mana yang terbaik untuk kamu. Dan di sini itu juga mau dikasih tahu bahwa nanti di bulan Juli ini banyak dari kalian Cancer yang harus menggunakan intuisi kalian dalam berbagai hal. Dan intuisi ini kalian lakukan mungkin karena memang banyak kejadian yang kalian tidak tahu sebelumnya, namun tiba-tiba muncul. Jadi di bulan Juli itu nanti juga ada kejadian yang menurut kalian tuh kalian tidak mengekspektasikan hal itu terjadi. Jadi kalian tuh bingung nih memilih yang mana dalam menghadapi kejadian tersebut. Disitulah kamu dikasih tahu untuk gunakan intuisi kamu, serta kamu juga harus melihat diri kamu, jangan sampai nanti diri kamu itu malah yang dirugikan dari keputusan yang kamu ambil. Oke, gue bakal buka kartu energi Cancer bulan Juli. Oke, the Garden and the Gate. The Garden and the Gate ini menunjukkan kamu dalam melihat sesuatu, nanti bulan Juli kamu harus benar-benar teliti ya. Jadi, bulan Juli besok kamu harus teliti dalam melihat sesuatu. Bahkan kamu nggak boleh cuma lihat dari dekat doang, kamu harus amati hal tersebut dari jauh. Dan kamu juga harus lihat plus minus apa yang terjadi nanti jika kamu mengambil keputusan yang ingin kamu ambil. Oke, ada All Tied Up. All Tied Up ini begini. Di bulan Juli itu nanti walaupun kamu merasa kamu itu tidak bisa lepas dari suatu hal, tapi kamu harus selalu ingat intuisi kamu itu nanti akan bergerak di sini untuk membawa kamu ke hal yang jauh lebih baik. Jadi kalian harus percaya dengan intuisi kalian, walaupun kalian itu nggak bisa lepas atau kalian itu nanti di bulan Juli banyak banget pekerjaan yang harus kalian lakukan sehingga kalian mungkin sedikit kewalahan. Tapi nanti itu akan ada hal baik lainnya yang membawa kalian ke sedikit lenggang atau pekerjaan kalian itu jadi sedikit lebih ringan. Oke, gue bakal buka pesan tentang love atau tentang percintaan. Oke, udah ada yang keluar. Satu, kartu slow down, pause, and allow things to unfold. Gini, kalian nanti jangan terlalu terburu-buru memutuskan sesuatu. Kartu ini tuh menunjukkan kalian jangan terburu-buru dalam menentukan sesuatu. Tapi kalian biarkanlah sebuah kejadian atau biarkanlah sebuah peristiwa itu terbuka dulu. Jadi nggak hanya sekecil itu saja yang kalian lihat, namun kalian bisa melihat keseluruhan dari peristiwa yang ada. Ini juga tentang asmara ya. Jadi kalau nanti di bulan Juli kalian merasa kalian cukup emosian, ini kartu menunjukkan kamu itu harus lebih sabar. Kamu itu harus bisa lebih terbuka dengan pasangan kamu untuk mengutarakan emosi kamu. Jadi kalian jangan buru-buru marah dulu atau buru-buru gunakan emosi kalian. Ada juga kartu The Union of Hearts. Love Connection Devious Explanation. Buat kamu yang single nanti kamu bisa aja ketemu orang yang kamu bisa jadikan sebagai koneksi baru, terutama dalam hal asmara. Itu nanti akan
bisa ketemu orang baru yang sangat berpotensi buat kamu melanjutkan hubungan di bidang asmara. Oke, next card. Pesan terakhir. 2 pesan terakhir. Cancer bulan Juli. Ada clairsentience. Notice your recurring physical and emotional feeling as they signify divine guidance. Kartu ini itu menunjukkan bahwa kamu itu harus melihat emosi kamu, dan emosi ini mungkin lebih ke arah apakah kamu merasa punya perasaan yang gak enak, atau apakah kamu jadi lebih emosian, kamu jadi lebih negatif. Itu berarti menunjukkan bahwa ada keadaan atau ada situasi yang memang nanti di bulan Juli itu kamu harus lebih sedikit menggunakan intuisi kamu, atau kamu itu nggak main emosi di depan. Mungkin nanti akan ada sebuah peristiwa yang membuat kamu merasa marah, atau membuat kamu itu merasa emosi, sangat emosi. Tapi di sini kamu disuruh untuk calm down. Di sini tuh kamu disuruh untuk pelan-pelan melihat keadaannya, jangan gunakan emosi sesaat. Jadi intinya, intuisi itu bisa datang ke kamu kalau kamu itu pikirannya tidak sedang emosian atau tidak sedang ruwet. Kamu itu harus dibawa tenang, baru nanti akan ada jalan keluar datang ke kamu. Oke, ada Beloved One. I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. Oke. Nanti kamu yang single, kamu akan ketemu orang di sini yang benar-benar bisa kamu ajak untuk jadikan hubungan asmara. Dan itu nanti tergantung kamu apakah kamu mau bertindak untuk lebih jauh mengenal dia, atau apakah sebaliknya malah kamu tidak mau berhubungan dengan dia. Itu nanti tergantung kamunya di sini, tapi sangat mungkin buat kamu ketemu dengan seseorang yang bisa diajak untuk saling berhubungan asmara. Oke, sampai di sini aja. Semoga bacaan ini resonate dengan kamu nanti di bulan Juli. Dan please support channel gue dengan cara subscribe. Dan tetap stay tune karena setiap minggunya selalu ada video yang terbaru. Dan langsung aja kita ke zodiak yang kedua, zodiak Leo. Bye-bye! Oke, buat Leo, Sun and Moon Rising, langsung aja kita buka kartunya. Ada kartu The Hermit, dan juga kartu The Shaman. Gue bakal buka kartu tarot dulu. Leo di bulan Juli, apa yang perlu kalian ketahui? Oke, ada Four of Wands. Dan juga Page of Wands reverse. Oke, udah ada langsung Wheel of Fortune reverse. Juga kartu The Fool reverse. Gini, buat kamu di bulan Juli nanti, ini untuk Leo, kamu itu adalah orang yang punya ambisi cukup tinggi. Dan di bulan Juli ini tuh dari kartu yang keluar, kamu dikasih tahu untuk jika kamu punya planning atau jika kamu mempunyai sebuah goal yang baru dalam hidup kamu, itu kamu itu harus tahan dulu karena kamu itu benar-benar harus lihat diri kamu lagi. Apakah yang kamu jalankan nanti itu akan membawa kesuksesan ke kamu atau tidak? Karena di bulan Juli itu kalau gue lihat nanti akan ada sedikit rintangan, dan juga nanti itu Wheel of Fortune reverse ini tuh menunjukkan bahwa sesuatu yang baru atau hal yang baru itu akan tertunda nanti di bulan Juli. Entah itu planning kalian akan tertunda atau nanti itu ada sesuatu yang tertunda. Dan ini tuh kalau gue bilang sih lebih kepada ketidakpercayaan diri kalian dalam menjalankan planning tersebut. Juga Hermit di sini tuh juga mau dikasih tahu ya, sebelum kalian melakukan sesuatu yang baru, sebelum kalian jalan ke suatu planning yang baru, kamu itu harus lihat lagi nih, kamu itu cocok nggak sih dengan planning yang ingin kamu lakukan nanti. Dan cocok tidaknya itu bukanlah keputusan yang kamu ambil karena emosi semata, tapi itu juga nanti berhubungan tentang jalan hidup kamu, atau berhubungan dengan hal yang benar-benar kamu suka. Dan juga
Ini itu kalau gue bilang buat kamu Leo di Juli nanti kalau kamu ingin memulai sesuatu yang baru, itu kamu jangan mulai terburu-buru. Gue minta kalian jangan mulai untuk terburu-buru, karena kalau nanti kalian mulai terburu-buru, hasilnya itu akan sedikit jelek ya. Terutama ada page of funds. Dan di sini itu juga mau dikasih tahu, kamu itu memang bisa melakukan apa aja. The Fool dan The Shaman itu menunjukkan bahwa kamu bisa melakukan apa aja, tapi bukan berarti nanti di bulan Juli kamu memaksakan sesuatu atau kamu memulai sesuatu yang kamu bisa, tapi sebenarnya kamu gak suka. Jadi sesuatu yang baru itu cobalah kalian pikirkan kembali, atau kalian tunda dulu nih 1 atau 2 minggu, baru nanti akan terlihat apakah planning kalian itu akan bisa berjalan, ataukah sesuatu yang baru ini benar-benar bisa terlaksana. Juga ada kartu Four of Wands. Kartu Four of Wands di sini tuh nanti kamu dan keluarga kamu itu akan mempunyai sebuah keharmonisan, dan keharmonisan ini tuh cukup baik ya. Jadi yang berantem akan berbaikan kembali, yang berbaikan akan semakin baik hubungannya. Dan ini mungkin juga sebagian dari kamu untuk relationship ya. Kalian jangan terlalu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan dalam menjalankan relationship di bulan Juli nanti. Oke, ada woman holding a coin. Dan juga hostilities. Leo, kamu harus bisa atur emosi kamu di bulan Juli, karena begini, di bulan Juli itu di sekeliling kamu itu banyak orang yang cukup sensitif, dan terutama kartu The Shaman ini sendiri itu menunjukkan bahwa apa yang kamu lakukan nanti itu berpengaruh ke orang, berpengaruh ke lingkungan kamu. Jadi kalau kamu emosian, kamu itu akan membawa dampak yang cukup besar atau dampak yang kena di orang lain. Dan di sini makanya kamu itu harus coba di bulan Juli itu lebih menggunakan logika kamu, dan juga lebih istilahnya lebih adem lah perasaan kamu, emosi kamu itu lebih adem. Dan juga di sini ada woman holding a coin. Woman holding a coin di sini tentang finansial. Kamu nanti di bulan Juli itu harus pintar-pintar atur keuangan kamu, karena akan ada unexpected kejadian yang memang kamu harus keluarkan lebih, atau akan ada sesuatu yang kamu itu disuruh untuk tahan dulu nih. Jadi bulan Juli ini nanti adalah bulan yang cukup baik di finansial kamu, tapi kamu harus bisa atur finansial kamu, kalau enggak nanti akan sedikit berantakan di akhir. Oke, untuk love guidance tentang asmara di bulan Juli, Leo apalagi. Oke. Choose love. You always have choice. Make yours with love. Kartu ini itu dikasih tahu ya, bahwa tetap apa yang kamu lakukan itu nanti kalian itu harus memilih kebaikan. Istilahnya gue nggak bilang kalian jahat ya, tapi di sini kalian itu harus memilih kata hati kalian. Dan kata hati kalian ini harus bicara nomor 1 di sini, terutama Hermit ya. Hermit keluar ini menunjukkan kamu itu harus memposisikan kata hati kamu di depan daripada hal lainnya. Dan ini juga tentang relationship, kamu itu harus membuat diri kamu itu nyaman dulu di relationship, baru kamu bisa memfokuskan ke orang lain. Karena semuanya itu harus dari diri kamu dulu. Juga ada kartu slow downs, pause and allow things to unfold. Ini juga kartu dikasih tahu bahwa kamu itu jangan terbawa emosi dalam memilih sesuatu atau dalam mengutarakan sesuatu, terutama dalam bidang percintaan di bulan Juli itu, karena banyak banget lonjakan-lonjakan emosi di sekeliling kamu, sehingga kamu itu dikasih tahu supaya kamu nggak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Oke, next guidance. Apalagi buat Leo di bulan Juli.
Oke. Ada you know what to do. Trust your inner knowledge and act upon it without delay. Jadi gini, kamu itu sesuatu yang baru, memang disuruh ditunda dulu. Itu karena seperti yang gue bilang, penundaan itu bukan semata karena ada apa, tapi karena kamu itu orangnya cukup ambisius dan kamu itu mau menjalankan segala hal, tapi terkadang kamu itu ketinggalan sesuatu, yaitu apakah yang kamu lakukan itu benar-benar kamu inginkan dari diri kamu atau dalam kata hati kamu. Makanya nanti di bulan Juli itu kalau ada apa-apa, kamu itu disuruh lihat nih kata hati kamu berbicara seperti apa. Ikuti kata hati kamu di bulan Juli. Juga yang kedua ada brilliant idea. Brilliant idea. Yes, your idea is definitely good. Please take action to bring your idea to fruition. Gini, brilliant idea dan juga the wheel of fortune reverse itu memang agak sedikit bertolak belakang ya. Karena wheel of fortune reverse itu menunjukkan sesuatu yang lama itu berkelanjutan. Di bulan Juli itu nanti, kamu itu akan mendapatkan suatu ide, di mana ide itu bisa kamu planningkan, tapi lebih kepada kamu itu mengumpulkan ide itu tersebut di bulan Juli. Jadi bulan Juli nanti itu bukannya kamu nggak boleh memulai ide, tapi dikasih tahu bahwa ide kamu itu di planning yang matang dulu di bulan Juli, baru nanti kamu take action di bulan berikutnya. Begitu kamu mendapatkan informasi yang lebih. Karena the shaman itu juga menunjukkan ada hal yang tidak diketahui ya. Dan juga page of wands. Page of wands itu kamu itu lebih dikasih tahu untuk planning dulu nih. Kamu planning dulu sebelum kamu terjun ke bawah atau sebelum kamu terjun ke lapangan yang sebenarnya. Jadi bulan Juli ini tentang planning dan tetap kontrol emosi kamu. Juga dalam finansial, kamu harus bisa atur keuangan kamu. Walaupun nanti finansial kamu baik di bulan Juli, tapi kamu harus tetap pintar untuk mengaturnya karena kalau enggak akan habis di akhir. Oke, so sampai di sini aja Leo. Kita next ke zodiak berikutnya, Virgo. Oke, Virgo. Langsung aja gue bakal buka kartunya tentang apa yang akan terjadi di bulan Juli. Oke, ada kartu Medicine Guardians, Be Open to Healing Informations, dan juga kartu The Journey. Gue bakal buka kartu tarot dulu. Virgo bulan Juli. Ada Eight of Cups Reverse. Juga The Chariot. Oke, Wheel of Fortune Reverse. Dan Five of Swords. Oke, pertama yang mau gue kasih tahu dulu, kartu Medicine Guardian ini itu juga dikasih tahu sebagian dari kamu, Virgo. Kamu harus lihat kesehatan kamu di bulan Juli. Jangan sampai kesibukan kamu itu kamu jadinya nggak fokus sama kesehatan kamu juga. Karena ada kartu The Journey. Kartu The Journey itu menunjukkan bahwa nanti itu akan sedikit banyak perubahan yang cukup signifikan dalam hidup kamu di bulan Juli. Dan karena perubahan yang signifikan itu, jadi hidup kamu di bulan Juli ada sedikit cukup sibuk atau hectic. Sehingga kamu itu bisa lupa sama kesehatan kamu. Juga ada kartu Eight of Cups kebalik. Kartu Eight of Cups Reverse ini juga mau dikasih tahu, nanti itu di bulan Juli, karena kamu yang sibuk, akan ada sebuah eksekusi dari kegiatan kamu yang sudah tidak sejalan lagi dengan kamu. Atau kamu itu akan melepaskan sebuah kegiatan, atau pekerjaan, atau bahkan hubungan yang memang tidak sejalan lagi dengan kamu nanti di bulan Juli. Dan The Chariot ini juga kamu dikasih tahu supaya tetap disiplin ya. Time schedule sangat penting di bulan Juli ini karena
Seperti yang gue bilang tadi, ada kejadian-kejadian yang cukup hektik di bulan Juli. Dan juga ada kartu Wheel of Fortune Reverse. Kartu Wheel of Fortune Reverse itu juga mau dikasih tahu, persamaan dengan kartu Eight of Cups, kamu itu jangan mengambil sebuah kegiatan yang memang kamu tidak sanggup untuk menjalankannya. Tidak sanggup ini itu bukan berarti kamu tidak mampu dalam hal ability atau dalam hal keahlian, tapi lebih kepada waktu kamu dalam menjalankan hal tersebut karena waktu kamu yang memang sangat sibuk. Jadi ambillah apa yang bisa kamu ambil, atau jangan mengambil, istilahnya jangan mengambil sesuatu hal yang memang itu kamu nggak bisa lakukan karena jadwal kamu yang padat. Juga ada kartu Five of Swords. Kartu Five of Swords di sini juga dikasih tahu bahwa nanti itu di bulan Juli, karena kamu itu cukup hektik atau kegiatan kamu itu nanti cukup banyak, terutama di bidang pekerjaan kamu itu akan sangat berprogres, terutama buat kamu yang ambil bisnis. Itu nanti Five of Swords di sini dikasih tahu untuk kamu itu menghindari konflik. Karena akan ada orang yang ingin ngajak kamu berantem, itu kamu tuh disuruh hindari konflik tersebut. Dan karena di sini tuh yang gue mau kasih tahu masih banyak hal penting lainnya yang harus kamu jalankan di bulan Juli nanti ketimbang kamu ngajak ribut orang yang gak penting. Banyak yang nanti akan trigger emosi kamu dan amarah kamu, tapi di sini itu lebih kepada bagaimana kamu membawakan diri kamu untuk tetap stay calm dan tetap tidak terpengaruh dari energi negatif yang datang ke kamu. Virgo, bulan Juli. Oke, ada satu kartu kebalik tentang door to personal healing and happiness. Bulan Juli nanti itu keinginan kamu akan semakin lebih terwujud daripada bulan sebelumnya ya. Jadi itu ini juga bisa berarti bahwa tentang finansial yang semakin membaik di bulan Juli atau asmara yang semakin membaik di bulan Juli. Juga ada Six Chakra Archangel Metatron. Kartu Six Chakra ini juga mau dikasih tahu untuk kamu lebih menggunakan intuisi kamu, untuk kamu lebih menggunakan indera keenam kamu dalam melihat sesuatu yang belum kelihatan hasilnya atau yang kamu belum tahu maksud dan tujuan dari situasi tersebut. Jadi kalau kamu itu diketemukan pada persimpangan jalan nanti di bulan Juli, kamu itu disuruh lebih menggunakan intuisi kamu ketimbang emosi kamu atau perasaan sesaat kamu. Dan kalau gue bilang sih di bulan Juli ini nanti kamu itu keadaan hidup kamu akan semakin membaik daripada bulan sebelumnya. Dan ini tuh juga bisa berkaitan karena kamu itu meninggalkan hal-hal yang sudah tidak penting lagi, atau kamu itu meninggalkan hal-hal yang memang sudah tidak sejalan lagi dari hidup kamu. Makanya kesempatan-kesempatan baru atau kesempatan-kesempatan yang sangat lebih baik itu datang ke kamu. Oke, tentang asmara, pesan tentang asmara. Ada kartu Take a Chance on Love. When we love, our lives are changed forever. Kartu ini itu mau dikasih tahu juga bahwa nanti kamu di bulan Juli, Virgo, terutama yang single, kamu itu harus tetap open pada setiap kesempatan yang datang ke kamu dalam bidang asmara, karena bulan Juli ini itu cukup baik buat kamu dalam mengenal seseorang lebih dalam lagi, dan untuk kamu memulai sebuah koneksi atau relationship yang baru. Ada kartu Spend Quality Time Together, Listen and Talk to Each Other. Jadi gini ya, sibuk-sibuknya kamu, seperti yang gue bilang, nanti kamu akan cukup sibuk. Kamu itu harus tetap bisa manajemen waktu, dan terutama bagaimana kamu menyempatkan diri kamu itu untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang terdekat kamu, baik itu keluarga, atau kekasih, atau teman kamu itu harus bisa sempatkan diri kamu untuk berhubungan dengan mereka. Oke, pesan berikutnya buat Virgo di bulan Juli, apalagi
Ada kartu prioritize, focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Ini lebih tentang bagaimana seperti yang gue bilang, kamu itu nanti akan cukup sibuk banget di bulan Juli, Virgo. Atur jadwal kamu. Jadwal kamu itu adalah hal yang paling penting, yang paling utama yang harus kamu pikirkan nanti di bulan Juli. Sehingga kamu gak kewalahan dan kamu itu malah bisa mengatur segala macam sesuatunya dengan baik. Jadi tidak ada hal-hal yang nantinya berakhir buruk atau berakhir kurang baik karena kamu itu nggak bisa melakukannya tepat waktu. Time management benar-benar penting ya buat kamu di bulan Juli ini. Ada all is well, everything is happening exactly as it's supposed to. With hidden blessing, you will soon understand. Gini. Kartu ini juga mau dikasih tahu apapun yang terjadi nanti di bulan Juli, unexpected situation atau keadaan-keadaan yang tidak terduga, yang kalian tidak sangka-sangka itu datang hadir ke hidup kalian, itu memang sudah karena saatnya datang atau memang sudah waktunya datang. Dan kalau gue bilang sih, ini lebih tentang keberhasilan dari usaha kamu yang kamu lakukan pada bulan-bulan sebelumnya, yang menghasilkan progres atau hasil yang sangat signifikan, yang benar-benar sangat baik dan membuat hidup kamu itu jauh lebih baik lagi. Akan ada perubahan besar di bulan Juli nanti di hidup kamu, buat kamu Virgo. Dan ini itu juga mau dikasih tahu kamu itu harus bisa lebih tentang time management dan bagaimana kamu menghabiskan diri kamu untuk kesehatan kamu serta orang-orang yang kamu sayangi. Oke, sampai di sini aja. Lanjut kita ke zodiak berikutnya, Libra. Oke, Libra, langsung aja kita buka pembacaan kamu di bulan Juli. Ada kartu Hunter, Track Down Your Fears and Desire, dan juga kartu The World Tree. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu. Libra di bulan Juli. Apa yang akan terjadi, Libra? Ada kartu The Devil Reverse. Dan juga The Magician Reverse. Oke, apa lagi? Kartu Seven of Cups. Dan juga kartu Knight of Swords. Oke, buat Libra, dari kartu yang keluar ini tuh, gue mau kasih tahu bahwa nanti di bulan Juli, kamu itu harus bisa melepaskan segala macam sesuatu yang negatif dari kamu. Dan ini tuh kalau gue bilang, ini tuh lebih kepada kebiasaan kamu yang jelek. Jadi tuh di bulan Juli, kamu itu nanti bisa melepaskan atau energi kamu itu sangat mendukung untuk kamu melepaskan kebiasaan jelek kamu, entah itu apapun yang mengikat kamu, yang kamu itu nggak bisa lepas, kamu bisa lepaskan itu di bulan Juli, karena dari kartu The Magician itu juga sebenarnya kartu yang menyimpulkan bahwa kamu itu bisa kok untuk lepas dari apa yang ingin kamu lepas, dan ini tuh tentang lebih ke willing. Dan reverse di sini itu juga berbarengan dengan The Devil yang reverse ya. Dalam artian, kartu The Magician reverse itu dikasih tahu di bulan Juli. Jika kamu bisa statement diri kamu itu bisa melakukan apapun, kamu itu nanti juga bisa lepas dari hal negatif yang dari diri kamu. Makanya ada kartu The Hunter, Track Down Your Fears and Desire. Jadi kamu tuh harus bisa pilih di bulan Juli nanti, mana dari kebiasaan kamu yang negatif, mana dari kebiasaan kamu yang merugikan diri kamu. Jika kamu bisa melewati itu semua dengan kartu The Magician Reverse ini, maka nanti kamu itu akan lebih terbuka pikirannya, dan terutama ada Seven of Cups. Seven of Cups ini juga lebih tentang bagaimana kamu memimpikan sesuatu, atau bagaimana kamu itu lebih bisa berimajinasi yang sangat besar tentang kesuksesan kamu. Kamu bisa pikirkan goal terbaik kamu. Makanya juga ada kartu Knight of Swords. Kartu Knight of Swords ini juga nanti akan sangat cepat ya.
Begitu kamu selesai melepaskan hal-hal jelek dari hidup kamu, kebiasaan jelek dari hidup kamu, di bulan Juli itu, nanti itu prosesnya akan sangat cepat. Kamu begitu selesai, akan ada sesuatu yang baru, kamu memikirkan sesuatu yang baru, kamu punya fondasi yang baru dengan keluar kartu The World Tree, itu juga bisa dibilang kamu itu nanti bakal punya fondasi yang baru, dan nanti itu dari kartu Seven of Cups kamu bisa bermimpi atau punya goal sesuatu yang baru yang kamu bisa ingini nanti di bulan Juli. Jadi bulan Juli itu lebih kepada kamu itu mengintrospeksi atau kamu itu melihat diri kamu kembali tentang hal negatif apa yang harus kamu buang dan kamu itu lebih planning ke depannya seperti apa. Oke, kartu energi. Ada kartu caring and connection. Caring connection ini nanti lebih ke arah bagaimana kamu memberi perhatian kepada orang yang kamu sayangi. Tapi kalau gue bilang sih, ini tentang asmara, zodiak Libra. Kamu itu nanti pasangan kamu tuntut kamu untuk memberikan sebuah perhatian lebih yang memang sebelumnya itu kamu belum bisa berikan. Jadi cobalah berikan perhatian lebih buat si dia, karena itu nanti akan sangat membantu membangun hubungan yang jauh lebih baik lagi. Ada kartu The Garden and the Gate. Kartu ini itu juga hampir sama dengan kartu Seven of Cups. Kamu itu disuruh lihat mimpi kamu atau goal dalam hidup kamu itu jangan hanya sesaat, tapi di sini tuh juga dikasih tahu bahwa kamu itu harus introspeksi diri kamu dulu. Apa yang salah dari diri kamu, apa yang negatif dari diri kamu, baru kamu bisa menemukan goal atau jalan hidup kamu yang sesungguhnya kamu ingini. Terutama di bulan Juli ya. Lebih pusatkan diri kamu ke sana. Oke, untuk asmara, pesan apa? Asmara bulan Juli, Libra, ada the love. This love is once in a lifetime. Makanya kamu juga dikasih tahu di sini, kamu itu harus bersyukur terhadap relationship yang kamu punya dan menghargai relationship yang kamu punya, entah itu dengan memberikan sebuah perhatian lebih atau lebih menghargai kehadiran dia di hidup kamu. Dan ini tuh bisa mungkin lebih dengan kalian menghabiskan waktu berdua dan saling berkomunikasi. Ada kartu listen with your heart. You are listening but need to hear with a loving heart. Jadi jangan hanya dengar apa yang ingin kalian dengar, tapi dengarlah dari hati kalian. Dengarlah menggunakan hati kalian, yang mana benar-benar kalian itu cerna di otak kalian, di hati kalian, bahwa informasi-informasi dari dia itu adalah informasi yang cukup penting menurut dia yang kamu harus perhatikan juga. Jadi nanti di bulan Juli, kalau dia memberikan suatu informasi, itu bukan karena informasi semata, tapi kamu harus lebih perhatikan apakah informasi itu adalah informasi yang penting buat dia. Jangan sampai nanti kamu malah lupa tentang informasi tersebut, atau kamu itu malah nggak nganggep informasi yang diberikan ke dia, yang membuat dia itu merasa bahwa dia tidak nyaman lagi dengan kamu, atau dia itu merasa tidak dianggap. Ada all is well, everything is happening exactly as it's supposed to, with hidden blessing you will soon understand. Kartu ini tuh juga dikasih tahu di bulan Juli, akan banyak kejadian yang membuat kamu itu lebih terbuka pandangan hidupnya, yang membuat kamu itu lebih terbuka tentang keadaan kamu, terutama keadaan pribadi kamu, dan apa yang selama ini kamu lakukan. Bagaimana kamu mengintrospeksi diri itu kamu lebih terbuka. Makanya di bulan Juli itu memang akan terjadi sebuah perubahan mindset atau perubahan pemikiran buat kamu Libra. Ada juga remember who you are. Kartu remember who you are ini diingatkan, kamu itu orang yang punya bakat yang lebih ya. Kamu adalah orang yang memiliki bakat yang cukup lebih
dan kelebihan kamu itu harus kamu gunakan. Makanya kamu saat memilah-milah atau saat mengintrospeksi diri, bahkan saat kamu melihat goal kamu nanti, kamu harus pertimbangkan bakat kamu di mana. Oke, sampai sini aja Libra, bulan Juli. Bulan untuk kamu introspeksi diri serta perubahan mindset atau perubahan cara pandang terhadap kehidupan. Dan ini asmara, kamu dikasih tahu untuk lebih perhatian ke dia, lebih memperhatikan apa yang dia utarakan. Oke, langsung lanjut aja kita ke zodiak berikutnya, Scorpio. Hai buat kamu dengan zodiak Scorpio, langsung aja kita baca apa yang ada di kartu ini buat kamu bulan Juli. Ada kartu Six of Roses, Transition, dan juga Stargazer, Set Your Sight Higher. Gue buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Scorpio bulan Juli. Scorpio bulan Juli. Ada kartu Page of Pentacles. Dan juga King of Swords Reverse. Serta ada kartu Two of Pentacles Reverse. Dan juga kartu Justice Reverse. Gini ya, bulan Juli nanti itu bukanlah bulan yang hektik untuk kamu Scorpio. Kalau tadi untuk Leo dan Virgo, bulan yang cukup hektik, buat kamu itu bulan yang agak santai. Karena bulan ini itu adalah bulan dimana terjadi sebuah perubahan yang cukup besar dari diri kamu. Tapi kalau gue bilang ini, perubahan ini itu lebih ke arah bagaimana kamu melepaskan sesuatu. Karena ada kartu Page of Pentacles. Kartu Page of Pentacles itu juga menunjukkan bahwa kamu itu nanti akan melihat sesuatu yang baru. Atau kamu itu akan melihat sesuatu yang baru dengan cara pandang yang baru juga. Dan ini lebih bagaimana tentang pengertian kamu terhadap sesuatu. Kartu King of Swords ini juga kamu dikasih tahu di bulan Juli nanti, kamu harus lebih percaya diri lagi ya. Jadi, apapun nanti yang datang ke kamu harus lebih percaya diri. Dan ini juga hampir sama dengan kartu ini, dikasih tahu apapun kesempatan apapun yang datang ke kamu, atau hal apapun yang datang ke kamu, lakukanlah dengan percaya diri, dan lakukanlah tanpa kamu melihat kamu itu lemahnya di mana. Tapi lakukanlah dengan kamu melihat kamu itu bisa melakukan hal tersebut. Dan ekspektasi kamu itu harus tinggi ya. Ekspektasi kamu itu tentang hasil atau result dari suatu hal nanti di bulan Juli itu harus tinggi. Karena ada juga kartu The Justice Reverse. Kartu The Justice Reverse ini kamu nanti di bulan Juli, kamu itu kalau kamu masih terus-terusan tidak mengekspektasikan sesuatu yang mana itu bukan sesuatu yang harus kamu dapatkan, itu nantinya kamu akan dapat sesuai ekspektasi kamu itu. Jadi misalkan, kamu itu sudah berbuat sesuatu segenap hati kamu itu sudah melakukan pekerjaan sebisa kamu, semaksimal kamu, tapi kamu ekspektasinya low, maka nanti bulan Juli itu yang datang ke kamu juga low. Tapi kalau kamu mengekspektasikan sesuatu cukup tinggi dan juga cukup realistis, itu maka nanti kamu itu akan mendapatkan hal yang setimpal dengan apa yang kamu lakukan atau dengan usaha apa yang kamu jalankan. Dan transition di sini juga dikasih tahu bahwa kamu itu nanti di bulan Juli harus mulai berubah, dan perubahan ini tuh lebih ke arah pribadi kamu, di mana sesuatu yang buruk kamu tinggalkan. Oke, aku bakal buka kartu energi dulu. Scorpio. Oke, udah kartu keluar 2. Kartu Man Holding a Hand. Man Holding a Coin. Dan juga kartu The World. Kartu Man Holding a Coin itu mau dikasih tahu bahwa kamu nanti di bulan Juli nanti finansial kamu akan membaik, tapi kamu disuruh kontrol uang kamu. Jangan kamu menghabiskan uang kamu terlalu dini tanpa kamu melihat lagi bahwa apa yang kamu habiskan itu nanti benar-benar bermanfaat atau enggak buat kamu, terutama kamu yang suka shopping.
Kamu harus tahan diri kamu supaya nanti kamu itu lebih bisa menggunakan apa yang kamu punya ke tempat yang lebih baik lagi, walaupun tidak terlihat di bulan Juni sekarang. Dan juga kartu The World. Kartu The World ini juga tentang ini ya. Jadi lebih mirip ke arah transisi. Jadi kamu itu sudah pada saat titik akhir dalam sesuatu. Mungkin ini bisa relationship, bisa pekerjaan, ataupun bisa pola pikir kamu yang ingin kamu berakhir. Di bulan Juli ini nanti kamu akan bisa mengakhiri itu, atau kamu akan bisa melewati batas akhir tersebut sehingga kamu bisa move on ke sesuatu yang baru. Oke, pesan tentang asmara, apalagi di bulan Juli Scorpio. Oke, ada kartu satu keluar. Ini tentang true love. This love is once in a lifetime. Ini juga tentang bagaimana kamu menghargai relationship dengan orang lain, atau bagaimana kamu menghargai relationship dengan si dia. Karena mungkin sebagian dari kamu sebagian dari kamu Scorpio, dia itu merasa bahwa dia itu tidak terlalu dicintai oleh kamu, atau rasa sayang kamu ke dia itu cukup kurang, makanya kamu disuruh ekspresikan lagi bagaimana kamu menyayangi dia. Ada kartu I love you. These are powerful words. Ini lebih mengatakan kamu itu harus lebih bisa mengungkapkan kamu itu cinta ke dia, atau kamu itu bisa mengungkapkan perasaan kamu ke dia, dan perasaan ini tuh dengan kata-kata aja membuat dia itu merasa ternyata kamu itu benar-benar mencintai dia, atau ternyata kamu benar-benar menyayangi dia. Karena mungkin sebulan sebelumnya kamu itu cukup sibuk, di bulan Juli ini kamu cukup renggang, makanya relationship kamu ini harus coba kamu perbaiki lagi, atau ungkapkanlah apa yang belum kamu ungkapkan di bulan-bulan sebelumnya. Oke, pesan berikutnya untuk Scorpio di bulan Juli. Scorpio bulan Juli. Oke, udah ada kartu keluar 2 langsung. Kartu leadership. Juga kartu clairvoyance. I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Sebagian dari kamu Scorpio nanti akan ada yang namanya spiritual awakening di bulan Juli. Buat kamu yang belum tahu apa itu spiritual awakening, please search di Google atau di manapun. Di YouTube juga banyak banget yang kasih tahu tentang spiritual awakening. Kalian cari tahu di sini karena bulan Juli ini bulan yang sangat baik buat kamu untuk bisa kamu naik level, atau spiritual awakening kamu itu jauh lebih baik lagi. Dan juga kartu the leadership. Kartu the leadership ini ditunjukkan bahwa kamu itu harus percaya kamu bisa melewati segala macam perintangan yang ada, dan lebih percaya diri lagi. Seperti yang gue bilang, lebih percaya diri lagi. Kamu itu mampu kok untuk melewati hal-hal yang tak terduga nanti yang datang di bulan Juli. Oke, sampai di sini aja Scorpio. Langsung kita ke grup selanjutnya, Sagittarius. Oke, Sagittarius, langsung aja kita buka pembacaan kartu di bulan Juli. Ada kartu The Blasted Oak dan juga kartu Spring, See Your Seed Grow. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Oke, ada udah kartu keluar 1 Five of Wands. Juga kartu Ace of Pentacles reverse. Kartu King of Wands reverse. Dan juga kartu Seven of Pentacles. Gini, untuk kamu Sagittarius bulan Juli, ini mau dikasih tahu bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Segala sesuatu dalam mencapai sesuatu itu butuh yang namanya perjalanan. Dan kalau kamu stop di sini aja, atau kalau kamu stop melakukan apa yang
kamu planningkan di bulan-bulan sebelumnya, karena progres yang menurut kamu tidak terlihat, atau karena progres yang kamu itu merasa kamu gak worth it lagi jalankan, itu mau dikasih tahu bahwa kamu itu harus bisa tahu bahwa setiap proses yang ada itu pasti untuk menguatkan kamu ke tahap selanjutnya. Dan ini itu lebih bagaimana kamu bisa menguatkan akar kamu. Kalau gue bilang untuk masalah finansial atau masalah pekerjaan, di bulan Juli nanti itu kamu diajak untuk tidak menunggu. Kamu itu diajak untuk tidak waiting dari hasil apa yang kamu dapatkan, karena hasilnya itu memang belum terlihat. Tapi itu kamu diajak untuk lebih kreatif lagi. Jangan sampai nanti di bulan Juli kamu itu jadi sisi kreatif kamu atau sisi dimana kamu bisa menimbulkan ide-ide baru itu malah terhenti. Karena ada kartu Ace of Pentacles reverse juga di sini. Jadi gini, kartu Ace of Pentacles reverse di bulan Juli, kamu itu mungkin akan stuck di suatu keadaan di mana kamu itu mengharapkan sesuatu yang memang belum bisa datang ke kamu, atau memang belum menghasilkan sesuatu. Dan kalau gue bilang di sini itu lebih bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu dari kondisi tersebut sehingga kamu nggak menunggu aja, namun kamu menjadikan King of Wands ini reverse menjadi upright lagi. Jadi bagaimana kamu bisa menggunakan kreativitas kamu, ide-ide kamu, serta leadership kamu untuk menjalankan sesuatu. Serta ada kartu Five of Wands. Five of Wands ini di bulan Juli lebih bagaimana kamu mengatasi konflik yang ada. Akan ada sebuah konflik, dan konflik ini itu nanti mungkin dari orang-orang di sekeliling kamu atau orang-orang terdekat kamu. Makanya kamu harus bisa bersiap mengatasi konflik ini. Oke, gue bakal buka kartu energi dulu. Sagittarius bulan Juli. Sagittarius bulan Juli. Sagittarius bulan Juli. Ada kartu financial constraint dan juga hostilities. Gini ya, kartu financial constraint itu seperti yang gue bilang, planning yang kalian jalankan itu memang nantinya belum menghasilkan sesuatu. Tapi gue juga mau kasih tahu kalau misalnya kamu itu punya kesempatan lain kok. Kamu itu sebenarnya ada kesempatan, kamu itu ada dengan keluarnya kartu Ace of Pentacles, itu menandakan kesempatan kamu ada. Tapi di bulan Juli ini, sebagian dari kamu itu tidak mau menggunakan kesempatan itu. Karena kamu masih berharap planning yang kamu jalankan di bulan-bulan sebelumnya itu sangat menghasilkan sesuatu. Padahal apa yang kamu planningkan itu tidak menghasilkan sama sekali. Atau gue bilang, apa yang kamu hasilkan itu tidak sejalan dengan pemikiran kamu dan tidak sejalan dengan ekspektasi kamu. Jadi buat kamu Sagittarius ini di bulan Juli tentang pekerjaan itu bagaimana kamu bisa menggunakan kesempatan baru untuk menghasilkan finansial yang lebih. Jadi jangan hanya fokus terhadap hal yang lama. Nah, namun gue juga mau kasih tahu dengan kartunya Spring ini, kamu itu juga harus tetap bertahan. Tapi apa yang kamu jalankan itu jangan hanya stuck di sana, tapi cobalah inovasi-inovasi baru yang memang bisa mendatangkan uang. Kalau memang finansial kamu lagi bermasalah, kamu itu harus melakukan sesuatu yang berbeda daripada yang sebelumnya. Dan kalau gue juga mau kasih tahu di sini tentang Ace of Pentacles, di sini itu bukan berarti kamu harus menghentikan planning kamu ya, tapi juga buat kamu yang sudah punya planning dan sudah menjalankannya di bulan sebelumnya, ini lebih daripada kamu itu bisa mengembangkan apa yang sudah ada. Dan hostilities ini sangat erat hubungannya dengan Five of Wands. Hostilities kamu itu juga jangan terlalu banyak menggunakan emosi, karena kartu Five of Wands ini keluar sebagai kartu yang menandakan sebuah konflik. Jangan kamu gunakan emosi kamu sesaat untuk kamu melanjutkan konflik yang ada, karena nanti nggak akan ada jalan keluarnya. Oke, buat relationship, pesan apa? Buat kamu Sagittarius. Oke, ada satu kartu keluar, be willing to express love. Express love to receive love.
Ini tentang ekspresi perasaan ya. Kamu itu harus bisa mengekspresikan perasaan kamu di bulan Juli karena mungkin dia atau orang yang kalian ajak hubungan itu cukup sibuk atau cukup gak bisa membawa kalian jadi emotional satisfied atau punya kepuasan emosional dalam berhubungan. Makanya kamu tuh dikasih tahu untuk ekspresikan perasaan kamu, apa yang kamu butuhkan dari dia, dan apa yang dia butuhkan dari kamu itu kamu harus tanya, kamu harus utarakan tentang perasaan yang kamu alami saat nanti di bulan Juli. Ada kartu The Union of Hearts. Kartu The Union of Hearts ini buat kamu yang Sagittarius single akan ada sebuah possibility atau kesempatan baru untuk kamu menjalani sebuah relationship, dan ini itu lebih mengarah kepada bagaimana kamu itu bisa ketemu dengan seseorang yang klik, yang cocok dengan kamu begitu aja, dan kamu merasa itu adalah sebuah hal yang sedikit tidak diplanningkan karena orang tersebut ini benar-benar kalian cocok banget, dan kalian itu merasa orang ini itu bisa nantinya untuk kamu ajak sebagai hubungan asmara. Oke, pesan ini ya, Sagittarius bulan Juli. Ada kartu breathe. Take several deep breaths and exhale slowly to awaken your energy and release old pattern. Jadi gini, mungkin apa yang kalian lakukan itu memang tidak membuahkan sebuah progres yang signifikan, terutama di bidang pekerjaan. Makanya itu kamu harus dikasih waktu untuk istirahat. Kalian itu diberitahukan bahwa kamu itu gak hanya menjalankan sesuatu itu untuk waktu yang singkat, tapi kamu menjalankan sesuatu, pekerjaan, ataupun bisnis itu untuk long term, untuk waktu jangka panjang. Jadi selalu akan ada inovasi, dan kalaupun kreativitas kamu mentok nanti di bulan Juli, kamu itu disuruh istirahat dulu, baru nanti kamu bisa menemukan sesuatu ide yang memang bisa kamu gunakan untuk memperbaiki atau mengembangkan apa yang ada. Jadi istirahatlah dulu. Kalau otak kalian udah panas, istirahatlah dulu untuk kalian bisa melihat ide-ide yang jauh lebih baik lagi. Ada kartu healthy lifestyle. Kartu ini lebih tentang kesehatan. Kamu itu harus perhatikan kesehatan kamu nanti di bulan Juli, Sagittarius, karena kesehatan kamu itu juga cukup penting di sini. Kamu itu harus bisa menjaga atau merubah pola hidup kamu menjadi lebih baik lagi. Perhatikan kesehatan kamu ya. Oke, sampai di sini aja Sagittarius. Langsung kita ke zodiak berikutnya, Capricorn. Halo buat kamu Capricorn, langsung aja kita buka kartunya dan baca kartu apa yang keluar untuk bulan Juli kamu, untuk kamu di bulan Juli. Ada kartu Five of Stones, Endurance, and Earth Guardian. Oke, langsung kita buka kartu tarotnya. Capricorn, di bulan Juli, apa yang akan terjadi di bulan Juli? The Tower. Oke. Juga kartu Queen of Cups Reverse. Oke. Cukup banyak kartunya. Kita ambil yang ini aja. Ten of Pentacles Reverse. Three of Pentacles Reverse. Oke, ada kartu Knight of Pentacles Reverse. Oke. Wow, kartu ini cukup berat ya. Karena ada Major Arcana di sini. Kartu The Tower. Kartu The Tower ini gue mau kasih tahu dulu. Ini bukanlah kartu yang buruk. Tapi kartu ini tuh menandakan ada situasi hal yang berubah. Sangat-sangat berubah di bulan Juli. Dan perubahan itu memang harus terjadi. Mungkin perubahan itu diawali dengan adanya chaos atau dengan adanya hal-hal yang di luar dugaan datang. Kalau gue bilang ini lebih mengarah pada kegiatan yang cukup berat atau cobaan yang cukup berat
di bulan Juli nanti. Dan ini juga tentang bagaimana kamu melihat sesuatu itu bisa sangat berbeda. Makanya ada kartu endurance di sini. Bulan Juli itu nanti bulan yang cukup chaos, bulan yang cukup berat, tapi bukan berarti kamu nggak bisa ngelewatin. Karena semua itu tergantung dari pola pikir kamu, bagaimana kamu menganggap situasi, apakah situasi tersebut kamu anggap sebagai masalah yang cukup berat, atau apakah situasi tersebut kamu anggap hanya sebagai sesuatu yang memang harus kamu jalankan. Jadi sesuatu itu akan berat jika kamu anggap berat, tapi juga akan ringan jika kamu anggap ringan. Dan kartu The Three of Pentacles. Kartu The Three of Pentacles Reverse ini juga gue mau ngasih tahu bahwa kamu itu nanti akan sangat banyak sekali yang namanya, kalau gue bilang lebih ke arah godaan sih. Godaan ini itu datang terutama dari perasaan kamu. Dan ini itu lebih ke arah overwhelming. Kalau gue bilang, kamu itu akan sedikit feeling overwhelming karena banyak banget yang harus kamu lakukan untuk mengatasi the tower ini. Dan Queen of Cups Reverse ini ditunjukkan untuk sesuatu yang memang emosionalnya rada bergejolak. Atau nanti di bulan Juli kamu itu kamu itu memiliki emosional yang cukup naik turun, yang kamu harus bisa atur, dan itu supaya nanti kamu nggak berdampak ke orang lain, terutama di pekerjaan. Juga ada kartu Knight of Pentacles Reverse. Bulan Juli kamu dikasih tahu untuk tetap stay grounded ya. Kartu Knight of Pentacles itu menunjukkan bahwa kamu itu harus grounded tentang bagaimana kamu menyadari apa yang kamu lakukan. Sama dengan kartu Earth Guardian ini. Jadi, kamu itu harus bisa membalikan Knight of Pentacles ini ke arah yang tepat. Jangan sampai nanti kamu malah melewatkan hal-hal penting karena sebenarnya tergantung emosi kamu dan karena kamu memikirkan hal lainnya yang sebenarnya nggak penting. Oke, gue bakal buka energi juga. Capricorn bulan Juli. Energinya seperti apa? Ada kartu Fifth Chakra Archangel Gabriel. Ini tentang komunikasi ya. Jadi kamu itu di bulan Juli, komunikasi kamu itu harus jelas dengan orang lain. Dan apa yang kamu bicarakan, atau planning apa, atau bahkan ide-ide kamu itu harus clear. Sehingga orang lain itu bisa menangkap kamu lebih baik lagi. Karena kamu itu sedikit gak fokus. Jadi di bulan Juli karena ada The Tower ini, dan kalau gue bilang kartu The Tower ini itu bukanlah kartu yang muncul di bulan Juli begitu aja. Karena di bulan ini kamu itu juga lagi ada masa-masa chaos atau ada masa-masa yang cukup berantakan yang harus kamu selesaikan itu. Sehingga komunikasi kamu dengan orang lain di pekerjaan atau bahkan ini di bidang asmara itu agak sedikit terbengkalai. Kalau gue bilang kamu itu hal penting apa yang harus kamu utarakan malah jadi terlupakan. Ada kartu Woman Holding a Heart. Kartu Woman Holding a Heart ini lebih ke arah relationship ya. Jadi ada seseorang yang kamu itu udah suka sama dia, tapi bagaimana kamu mengutarakan perasaan kamu, bagaimana kamu mengutarakan keinginan kamu untuk dia itu lebih melihat kamu atau untuk dia itu lebih mendengarkan kamu, itulah yang penting. Bagaimana kamu mengutarakan isi hati kamu. Oke, tentang asmara, pesan apa lagi? Asmara untuk Capricorn bulan Juli. Ada kartu Be in the Present and Dream of the Future. Kartu ini dikasih tahu bahwa kamu itu harus tetap stay grounded ya. Walaupun ini pesan asmara, tapi entah kenapa pesan ini sangat nyambung dengan kartu Knight of Pentacles. Kamu dikasih tahu untuk tetap stay grounded, tetap berada di present moment di saat-saat sekarang yang menjadikan diri kamu itu dapat melihat situasi atau melihat keadaan lebih jelas lagi. Oke, next card. Have faith. Trust your faith in this situation. Dan ini juga lebih ke kamu itu harus percaya. Jadi,
Saat kamu meragukan sesuatu tentang dia, atau tentang orang yang kamu jalani relationship, kalau kamu tidak bisa mengkomunikasikannya dengan dia, maka kamu harus percaya. Jadi jangan ada jangan ada sebuah keraguan dari diri kamu kalau kamu aja nggak bisa ungkapin keraguan kamu itu. Karena yang paling penting di sini adalah bagaimana kamu mengungkapkan perasaan kamu, bagaimana kamu mengkomunikasikan perasaan kamu, daripada kamu berekspektasi yang jelek tentang dia terus-terusan. Oke, pesan berikutnya Capricorn bulan Juli. Ada kartu healthy lifestyle. Perhatikan kesehatan kamu. Jangan sampai nanti kamu karena begitu banyaknya emosi yang berantakan atau begitu banyaknya stres yang kamu hadapi, maka kamu itu nggak bisa fokus dengan kesehatan kamu. Gue nggak bilang kamu itu akan stres di bulan Juli ya, tapi seperti yang gue bilang tadi, ini lebih bagaimana kamu melihat situasi. Kartu The Tower ini menunjukkan memang akan ada saatnya sesuatu itu lari dari ekspektasi kamu. Dan yang lari ini itu bisa ke arah yang cukup bad atau ke arah yang cukup buruk. Tapi runtuhnya sesuatu atau jatuhnya sesuatu dalam hidup kamu, itu bukan berarti kamu itu harus stres di sana. Karena tetap ada kartu endurance. Endurance ini lebih kepada pola pikir kamu untuk menghadapi The Tower ini. Ada kartu Clear Audience. Kartu Clear Audience itu lebih ke arah bagaimana kamu menyuarakan diri kamu, tapi juga bagaimana kamu mendengar perasaan orang lain yang datang ke kamu, terutama dalam bidang relationship ya, dan juga dalam bidang berhubungan dengan pekerjaan. Karena dari pekerjaan, kalau gue lihat juga banyak rekan-rekan kamu itu yang sedikit kurang enak atau sedikit kurang sreg dengan kamu, sehingga kamu itu harus mendengar komentar dari dia atau mendengar masukan dari dia untuk kamu bisa menjalankan relationship yang benar-benar sejalan atau yang harmonis. Oke, sampai di sini aja untuk Capricorn dan langsung aja kita ke zodiak berikutnya, Aquarius. Halo Aquarius, langsung aja kita baca kartu apa yang keluar. Ada kartu The Hare, Queen of Bows, dan juga kartu The Moon, kartu tentang take note of your intuitive message. Moon itu adalah menandakan sebuah kejadian yang belum diketahui ya, atau kejadian yang benar-benar unknown, yang benar-benar tidak diketahui oleh kamu sebelumnya. Gue bakal buka kartu tarot dulu, tapi kalau dari yang keluar ini nanti itu akan ada kejadian yang kamu itu tidak sangka-sangka datang ke kamu. Aquarius bulan Juli, ada kartu Two of Pentacles. Oke, langsung keluar kartu 3. Kartu Nine of Pentacles, kartu Three of Swords Reverse, dan juga kartu Ace of Swords Reverse. Oke, untuk finansial, kartu ini sangat baik ya. Kartu Nine of Pentacles adalah kartu yang baik, terutama di bidang finansial, karena kartu Nine of Pentacles itu menunjukkan tentang bagaimana kamu bisa memiliki financial independent dan bagaimana kamu bisa memenuhi kebutuhan kamu secara independen. Juga ada kartu Two of Pentacles. Kamu itu nanti akan sedikit juggling antara pekerjaan 1 dan juga pekerjaan 2. Tapi hasilnya akan sangat baik. Jadi apa yang kamu lakukan itu, kegiatan serta usaha kamu untuk mendapatkan uang akan terbayarkan dengan kamu mendapatkan sebuah finansial yang sangat baik di bulan Juli. Juga ada kartu The Hare. Kartu Hare ini juga mau dikasih tahu kamu itu harus lebih perhatian ke keluarga kamu ya. Jadi kamu itu harus lebih fokus ke keluarga kamu karena kamu itu cukup independen di bulan Juli ini sehingga kamu itu agak sedikit melupakan keluarga kamu. Kartu Three of Swords Reverse. Kartu Three of Swords Reverse ini juga gue mau kasih tahu bahwa sebenarnya itu ada orang yang sedikit sakit hati tentang kamu dan kamu itu juga sedikit sakit hati tentang sesuatu. Dan kalau gue bilang mungkin ini lebih ke keluarga atau lebih ke pertemanan yang dekat
Tapi kamu itu di bulan Juli, kamu bisa melewati rasa ini sehingga kamu nggak punya beban lagi nih. Bulan Juli ini kamu bisa lewati masa sakit hati kamu, atau gue bilang, kamu itu bisa move on. Juga ada kartu Ace of Swords Reverse. Kartu Ace of Swords Reverse ini menunjukkan bahwa kamu itu dikasih tahu kalau kamu punya ide sesuatu, punya planning sesuatu untuk mendapatkan uang. Ini itu lebih dikasih tahu bahwa kamu itu harus bisa fokus apa yang kamu lakukan sekarang. Jangan kamu mengambil sesuatu yang baru kalau apa yang kamu lakukan sekarang ini memang sudah menghasilkan atau bahkan baru menghasilkan yang baik. Dan terutama ada the juggler ya, ada the juggling ini itu dikasih tahu bahwa ambillah apa yang bisa kamu lakukan. Jangan kamu mengambil pekerjaan yang kamu itu nggak sanggup lakukan karena kesibukan kamu. Oke, energi card di bulan Juli Aquarius. Aquarius bulan Juli. Ada kartu Broken Heart. Dan juga The Side. Gini, kartu Broken Heart ini juga buat kamu nanti akan ada event di mana kamu merasa sakit hati. Dan rasa sakit hati ini cukup, kalau gue bilang ya, ini tuh karena The Side ini deh, kartu yang keluar ini. Karena memang orang yang mendekati kamu dalam hal apapun itu, yang menawarkan sesuatu dengan kamu, baik relationship, ataupun pekerjaan, ataupun kerjasama dengan sesuatu, itu dia mempunyai tujuan yang tidak baik. Makanya, kamu di bulan Juli itu, kamu akan merasa sedikit sakit hati kalau kamu tidak bisa melihat maksud tujuan dari orang ini, dari orang yang datang ke kamu menawarkan sesuatu. Dan kalau ini gue nggak bilang semuanya ya, tapi ini lebih kepada bagaimana kamu melihat maksud tujuan dia dan bagaimana kamu melihat apa yang akan kamu dapatkan dari tawaran yang dia utarakan atau dari sebuah perjanjian yang dia sodorkan ke kamu. Untuk relationship atau asmara, Aquarius bulan Juli. Ada kartu Take a Chance on Love. Kartu ini buat single kamu itu di bulan Juli dikasih tahu bahwa kamu itu harus open heart, harus buka hati kamu untuk sesuatu yang baru. Terutama jika kamu sakit hati. Jika kamu punya rasa sakit hati dan belum bisa move on, Juli ini itu adalah waktu yang tepat buat kamu bisa move on. Ada kartu You Are Limitless, You Can Do Anything You Choose. Kartu ini juga dikasih tahu nih bahwa kamu itu bisa kok mendapatkan apa yang kamu mau. Kalau ini itu mungkin lebih ke arah hubungannya dengan Ten of Pentacles ya, lebih ke arah pekerjaan. Dan ini tuh lebih tentang bagaimana kamu menjadikan diri kamu itu adalah sosok yang independen, yang memang kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Dan untuk relationship, buat kamu yang single, ini itu lebih bagaimana kamu bisa memilah-milah orang yang datang ke kamu, atau bagaimana kamu bisa menetapkan kriteria yang memang menurut kamu adalah kriteria orang yang cocok untuk kamu. Sedangkan buat kamu yang memang sudah memiliki kekasih atau sudah dalam in relationship, kartu ini itu dikasih tahu bahwa ungkapkanlah, kamu itu harus mengungkapkan apa yang kamu inginkan dari hubungan kamu dengan dia. Karena bisa jadi pasangan kalian itu tidak terbuka, atau pasangan kalian itu nggak tahu kamu itu maunya apa. Oke, pesan berikutnya. Ada patience. Your dreams are blooming more rapidly than you realize. Still, they need nurturing and patience. Jadi buat kamu di bulan Juli nanti, walaupun kamu bisa mendapatkan finansial yang lebih baik lagi, tapi di sini itu kamu itu juga harus dikasih tahu bahwa sesuatu itu memang butuh sebuah proses untuk bisa berhasil lebih baik lagi. Jadi buat kamu yang sekarang ini mengeluh karena pekerjaan yang sangat banyak, itu memang kamu harus jalankan untuk kamu bisa mendapatkan finansial yang lebih baik lagi. Ada kartu Indigo and Crystal Children. Kartu ini itu mau dikasih tahu di bulan Juli nanti,
kamu itu diajak untuk bisa berbagi. Bulan Juli kamu diajak untuk bisa memberikan sesuatu yang berharga dari diri kamu kepada orang lain. Oke, sampai di sini aja untuk Aquarius. Kita langsung maju ke zodiak berikutnya, Pisces. Oke, Pisces, langsung aja kita buka kartunya. Ada kartu Six of Wands, Abundance, dan juga kartu Sage, Be Devout and Committed. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu untuk lebih jelasnya seperti apa. Pisces, bulan Juli, apa yang terjadi, Pisces? Ada kartu Nine of Pentacles, kartu King of Swords Reverse, Pisces bulan Juli, juga The Hangman, dan juga kartu Nine of Cups. Oke, pertama-tama Pisces buat kamu di bulan Juli. Kalau dari kartu keseluruhan yang keluar, ini adalah kartu yang cukup baik. Karena pertama, kamu itu punya kartu Nine of Cups. Kartu Nine of Cups itu tentang wish fulfillment atau tentang kamu bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Terutama, ada kartu Nine of Pentacles. Kartu Nine of Pentacles ini itu dikasih tahu bahwa nanti itu di bulan Juli, kalau kamu bisa mendedikasikan kamu ke pekerjaan kamu atau ke aktivitas yang memang kamu sudah planning atau yang kamu sudah jalankan pada bulan-bulan sebelumnya, maka finansial kamu itu akan sangat membaik. Terutama di bidang financial independent ya. Dan juga ada kartu King of Swords Reverse. Kartu King of Swords Reverse ini nanti kamu itu, kalau gue bilang, akan sedikit lebih lenggang sih. Dalam artian bulan Juli ini gak gitu banyak pekerjaan yang harus kamu selesaikan atau tanggung jawab yang harus kamu selesaikan. Karena mungkin kamu udah selesaiin itu di bulan-bulan sebelumnya. Tapi kamu itu masih dibutuhkan autoritinya untuk menjalankan sesuatu, entah dalam bidang pekerjaan ataupun juga dalam sebuah komunitas. Juga ada kartu abundance. Abundance di sini itu juga dikasih tahu bahwa kamu itu di bulan Juli finansialnya akan membaik ya, atau akan ada finansial lebih yang datang ke kamu. Jika kamu bisa memanfaatkan situasi, jika kamu bisa stay fokus dan mendedikasikan diri kamu ke pekerjaan kamu. Juga ada kartu The Hangman. The Hangman ini juga lebih bagaimana kamu itu bisa bertahan di situasi kamu itu bisa bertahan di keadaan kamu sekarang ini di bulan Juli. Mungkin ini lebih ke arah pekerjaan sih, kalau gue bilang bagaimana kamu bisa bertahan di sana dan supaya kamu nggak bosan di pekerjaan kamu, serta bagaimana kamu bisa mendedikasikan diri kamu dan kamu itu bisa punya komitmen di sana untuk terus berada di sana. Dan mungkin ini juga nanti di bulan Juli kamu itu akan merasa sedikit bosan, makanya nanti kamu itu dikasih tahu bahwa kamu itu jangan lari kemana-mana dari pekerjaan kamu, tapi harus tetap stay di sana. Namun kamu carilah kesibukan lain atau aktivitas lain yang bisa membantu kamu mengurangi rasa bosan kamu. Oke, kartu energi. Ada kartu The Thinking Woman. Dan juga kartu Hostilities. Kartu The Thinking Woman ini itu lebih menunjukkan kepada nanti di bulan Juli itu kamu itu lebih banyak memplanningkan sesuatu daripada kamu melakukan sesuatu dengan authority kamu. Terutama ada kartu King of Swords di sini dan juga The Hangman. Kartu King of Swords Reverse itu lebih mengarah bagaimana kamu menggunakan otak kamu untuk menjalankan planning kamu ke depannya daripada bagaimana kamu menjalankan planning kamu sebelumnya. Ini lebih
mengarah membuat planning baru sih, dan bagaimana supaya kamu bisa terus bertahan di kondisi yang kamu punya atau di kondisi bahkan yang jauh lebih baik lagi. Serta ada kartu hostilities. Kartu hostilities ini juga dikasih tahu di bulan Juli itu bulan yang agak panas untuk beberapa bintang atau untuk beberapa horoskop. Itu makanya kamu itu mungkin akan ketemu banyak orang yang ingin ngajak ribut, baik di sosial media ataupun secara tatap muka. Tapi di sini kamu itu harus bisa tetap stay cool. Terutama ada kartu Nine of Cups. Kamu itu harus bisa stay cool, harus bisa tetap di diri kamu tanpa menggunakan emosi kamu, serta bagaimana kamu menjalankan situasi kamu supaya nanti nggak berpengaruh ke pekerjaan kamu. Oke, untuk asmara, pesan berikutnya. Ada kartu Simple Acts of Kindness. Jadi gini, buat kamu yang mempunyai hubungan asmara dengan orang lain, pasangan kamu, perhatian kecil ataupun sedikit perbuatan kecil buat dia dari kamu itu akan sangat berarti nanti di bulan Juli. Jadi cobalah kamu untuk memperhatikan hal-hal kecil yang selama ini sebelumnya kamu belum pernah perhatikan, yang selama ini sebelumnya kamu belum pernah berikan. Oke, ada kartu Rest and Relaxation is Essential. Kartu ini menunjukkan juga bahwa walaupun nanti kamu ada aktivitas yang cukup banyak, tapi kalau gue bilang aktivitas yang kalian lakukan ini memang banyak, tapi akan ada waktu luang untuk diri kamu, akan ada waktu luang untuk kamu memplanningkan sesuatu. Itu dikasih tahu bahwa kamu itu harus istirahat jika otak kamu atau jika sudah memang capek atau sudah memang butuh istirahat, kamu itu harus istirahat. Jadi jangan sampai kamu nanti malah marah-marah, terutama terhadap pasangan kamu atau terhadap teman-teman kamu. Dan buat kamu yang relationship, kalau kamu bosen atau kalau kamu memang butuh istirahat dari hubungan asmara kamu, itu kamu harus bicarakan dengan pasangan kamu atau dengan si dia ya. Oke, pesan apa bulan Juli untuk Pisces? Ada healthy lifestyle. Entah kenapa kartu ini selalu muncul dari 3 bacaan sebelumnya. Ini tuh lebih ke arah kamu harus perhatikan kesehatan kamu ya. Kamu harus perhatikan kesehatan kamu di bulan Juli. Jangan sampai nanti kesehatan kamu itu malah berdampak terhadap aktivitas kamu. Cobalah memulai pola hidup yang baru, yang jauh lebih baik lagi. Dan juga ada kartu passion di sini. Trust and follow your inward passion in your love life and career. Jadi buat kamu yang punya hubungan romantis yang memang sudah berjalan beberapa saat, kamu itu harus menemukan passion kamu atau istilahnya kamu itu harus menemukan bagaimana ya kalau gue bilang ya, kalian itu pacaran harus ada spark, harus ada percikannya sehingga kamu itu nggak bosen dengan cara kamu menjalankan sebuah relationship. Makanya kamu tuh dikasih tahu bahwa mungkin dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang sebelumnya belum kamu lihat karena mungkin itu adalah hal biasa, itu bisa menjadi sebuah spark atau percikan yang baru. Oke, sampai di sini aja untuk bacaan Pisces. Semoga resonate dengan kamu. Dan langsung aja ke zodiak selanjutnya, Aries. Oke, Aries, langsung aja kita buka kartunya. Ini adalah kartu yang kamu dapat, Medicine Mother, Honor Your Inner Knowing, dan juga kartu Creativity. Buat kamu Aries, di bulan Juli adalah bulan yang penuh inspirasi. Dari kartu ini sudah dikasih tahu, kreativitas kamu itu akan melonjak, serta kamu itu disuruh untuk mengasah kreativitas yang kamu punya nanti di bulan Juli. Oke, langsung kita ke kartu tarotnya. Aries bulan Juli. Oke, ada kartu Three of Swords Reverse, Three of Swords Upright, dan juga Two of Cups Reverse.
ada kartu Eight of Pentacles reverse. Oke, satu lagi kartu The Emperor. Oke, so Aries, bulan Juli seperti yang gue bilang adalah bulan yang penuh kreativitas. Dan di sini itu kamu harus bisa bagaimana memanfaatkan kreativitas kamu. Tapi yang mau gue kasih tahu adalah kartu Eight of Pentacles reverse itu dikasih tahu bahwa jika kamu berusaha terlalu keras atau jika kamu bekerja terlalu keras sehingga kamu itu malah kelelahan, kamu itu nggak bisa nih dapat kreativitas kamu itu nggak bisa nih dapat hal-hal baru atau ide-ide baru di kepala kamu. Makanya kamu itu harus sedikit lebih slow down atau kamu itu harus sedikit lebih pelan-pelan dalam beraktivitas. Jangan terburu-buru karena kreativitas kamu yang muncul itu mungkin kamu lebih terburu-buru dalam menjalankan sesuatu atau ingin cepat-cepat selesai. Tapi ini lebih bagaimana kamu bisa mengasah kreativitas kamu, honor your inner knowledge, kamu bagaimana bisa menghargai ide-ide baru yang datang ke kamu dan tidak mengerjakannya secara terburu-buru. Juga ada kartu Three of Swords. Kartu Three of Swords serta kartu Two of Cups ini lebih mengarah ke relationship ya. Aries, di bulan Juli, kamu itu mungkin akan mendapat sedikit kekecewaan. Entah dari pasangan kamu, keluarga kamu, atau bahkan teman kamu. Karena Two of Cups reverse ini menunjukkan sebuah koneksi yang agak sedikit renggang atau koneksi yang tidak sedekat sebelumnya. Jadi akan ada sebuah koneksi yang memang koneksi ini itu tidak terlalu erat lagi. Entah dalam pertemanan, keluarga, atau bahkan hubungan pacaran. Atau juga bahkan hubungan kamu dengan siapapun itu, keluarga dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan, karena akan ada sedikit kekecewaan di sini yang membuat kamu itu tidak begitu erat lagi berdua. Atau bisa dengan kamu satu dengan kelompok lainnya, atau bahkan komunitas lainnya. Serta ada kartu The Emperor. Kartu The Emperor ini itu dikasih tahu juga nanti di bulan Juli, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu, baik dalam bentuk emosi, baik pula dalam bentuk logika, dan bagaimana kamu memandang sesuatu lebih ke arah logika. Jadi, jangan terlalu menggunakan emosi kamu sesaat, terutama karena kamu itu sedikit kecewa di sini, sehingga emosi kamu itu cukup berantakan. Tapi, cobalah kalau kamu tidak bisa memutuskan sesuatu karena emosi kamu yang mengganggu kamu, maka cobalah kamu gunakan logika kamu dalam menentukan sesuatu atau dalam mengambil sebuah keputusan nanti di bulan Juli. Oke, energi, kartu energi. Aries bulan Juli. Aries bulan Juli, kartu energi. Ada kartu Third Chakra, Archangel Samuel. Kartu Third Chakra ini itu tentang lebih kepada kepercayaan dirian ya, dan bagaimana kamu mengenal kamu sendiri. Jadi, ingat kamu itu gunakanlah kreativitas kamu sebaik mungkin, dan percayalah bahwa diri kamu itu memiliki hal yang sangat-sangat positif nanti di bulan Juli, atau bulan Juli itu nanti kamu akan merasa bahwa diri kamu itu benar-benar sangat kreatif dan memiliki power atau semangat yang cukup tinggi daripada bulan-bulan sebelumnya untuk menjalankan suatu aktivitas, entah bentuk pekerjaan ataupun hobi. Jadi semangat kalian untuk menjalankan itu tuh jadi kayak energinya lebih power, energinya lebih ada daripada bulan-bulan sebelumnya. Ini karena kalian punya banyak banget inspirasi yang datang di bulan Juli. Ada kartu The Garden and the Gate. The Garden and the Gate ini mau dikasih tahu, kamu punya banyak kreativitas nih. Kamu punya banyak ide baru, tapi boleh kalian jalankan ide tersebut, kreativitas tersebut, tapi juga harus ada planning. Jadi The Emperor dan juga kartu The Garden and the Gate ini menunjukkan bahwa bulan Juli itu tidak hanya dengan kalian mengekspresikan kreativitas serta ide baru kalian, tapi juga mengarah kepada leadership dan juga bagaimana kamu bisa memplanningkan
ke depannya seperti apa dengan menggunakan ide baru dan kreativitas kalian. Oke, buat relationship. Next card. Oke, ada kartu Choose Love. Kartu Choose Love ini lebih kepada bagaimana kamu memilih kata hati kamu memilih perasaan kamu dalam menjalankan sebuah hubungan. Jadi, kalau kamu disuruh untuk menentukan logika ini hanya untuk pekerjaan kamu, ataupun hal-hal yang kamu tidak bisa putuskan jika kata hati kamu terganggu oleh emosi kamu di bulan Juli nanti. Karena emosi kamu di bulan Juli nanti ini agak sedikit naik turun ya. Terutama ada kartu Three of Swords yang sangat berpengaruh terhadap emosi kamu. Makanya, kamu disuruh menggunakan logika. Tapi kalau kamu bisa mengatur emosi kamu pilihlah mana yang kata hati kamu utarakan atau kata hati kamu pilih. Terutama dalam relationship ya. Oke, ada kartu Consider Your Foundation. Kartu ini itu lebih mengarah kepada bagaimana kamu menjalankan sebuah relationship. Apakah relationship yang kamu jalankan sekarang ini itu dibangun karena memang ketulusan hati kamu pada awalnya, atau karena memang kamu membutuhkan sebuah hubungan karena kamu kesepian. Jadi, relationship yang kamu bangun itu, kamu harus benar-benar berdasarkan rasa cinta kamu dan rasa kesukaan kamu kepada orang lain. Jadi, buat kamu, Aries, yang masih jomblo, yang masih single, di bulan Juli nanti, jangan kamu menjalankan hubungan yang baru karena semata kamu belum dapat jodoh. Tapi ini lebih kepada fondasi daripada perasaan kamu, serta kenapa sih kamu mau berpacaran, kenapa sih kamu mau menjalin hubungan dengan dia. Ada kartu Beloved. Kartu ini itu menunjukkan bahwa kamu itu nanti diberikan tanda-tanda jika kamu itu ketemu dengan soulmate atau ketemu dengan jodoh kamu, buat yang single ya. Dan kamu itu harus perhatikan tanda-tandanya. Mungkin tanda-tanda ini bisa dari ucapan kalian yang sama, atau bahkan kesukaan kalian yang sama, atau angka 11-11. Itu kalian perhatikan. Dan tapi yang mau gue kasih tahu, bahwa kamu itu harus tetap percaya dengan diri kamu dalam menentukan sesuatu, terutama dalam bidang relationship. Jangan ada desakan dari orang, siapapun itu, yang membuat kamu menjalankan relationship yang sebenarnya kamu gak siap untuk jalankan. Oke, ada kartu Victory. Your prayers have been heard and answered. Have faith. Kartu Victory ini benar-benar kartu yang bagus ya. Jadi kartu Victory ini itu dikasih tahu bahwa kamu itu akan mendapatkan kesuksesan yang selama ini kamu impikan. Dan kesuksesan atau apapun nanti itu, keberhasilan di bulan Juli adalah sesuatu yang memang sudah kamu mimpikan. Mungkin ini kamu bisa mendapatkan job yang kamu inginkan, atau kamu bisa mendapatkan sebuah relationship yang kamu inginkan, bahkan keadaan situasi yang kamu inginkan terhadap suatu kondisi. Oke, so sampai di sini aja bacaan untuk Aries. Semoga bacaan ini bisa resonate dengan kamu, dan langsung aja kita ke grup berikutnya. Bye-bye! Halo Taurus, langsung aja kita buka kartunya dan artikan apa yang akan terjadi di bulan Juli. Kalian ada kartu Queen of Stones, Bear, dan juga kalian itu ada kartu White Witch, Be the Light. Oke, gue bakal buka kartu tarot dulu. Untuk Taurus bulan Juli, apa yang akan terjadi Taurus bulan Juli? Oke, ada kartu Eight of Pentacles dan juga kartu The High Priestess Reverse. Kartu Nine of Wands Reverse. Dan juga Two of Pentacles Reverse. Oke. Pertama-pertama,
gue itu mau kasih tahu dulu buat kamu di bulan Juli terus gini, kamu itu harus lebih bisa slow down dalam menghadapi komentar orang terhadap kamu. Karena bulan Juli, kalau gue bilang, ada kartu The High Priestess Reverse ini, banyak nanti yang akan menilai apa yang kamu lakukan. Dan kamu itu kayak udah pasang tameng dulu di depan nih. Kamu kayak udah pasang tameng dengan ada kartu The Bear, kamu pasang tameng bahwa gue gak mau dengar siapapun itu yang berkomentar jelek ke gue gak mau dengar. Dan ini sebenarnya bukan hal yang buruk, ini hal yang baik, tapi kadang sometimes apa yang orang lain utarakan itu mempunyai sisi positif. Kamu memang gak usah ngurusin orang yang berkomentar yang jelek tanpa memberikan sebuah solusi atau tanpa memberikan sebuah masukan yang sebenarnya itu mereka gak ngerti. Mereka itu hanya memberikan begitu aja tanpa mereka kenal kamu. Makanya ada kartu The High Priestess. Kartu The High Priestess ini lebih ke arah bijaksana. Bagaimana kamu itu untuk tidak menyerang orang yang berkomentar jelek ke kamu, tapi bagaimana kamu menanggapi situasinya, terutama dalam sosial media ya. Sosial media sekarang adalah hal yang bisa membuat kamu itu jadi semakin down, tapi di sini itu dikasih tahu bahwa White Witch, kamu itu harus tunjukkan siapa kamu, kelebihan kamu dalam kamu mengekspresikan sesuatu atau terutama dalam pekerjaan kamu. Untuk pekerjaan, jangan sampai dalam hal apapun, jangan jadikan orang lain itu sebagai sebuah acuan untuk kamu itu berekspresi. Jangan kamu jadi nggak bisa berekspresi, jangan kamu jadi nggak bisa melakukan pekerjaan yang kamu mau lakukan karena pandangan orang lain terhadap kamu. Dan juga ada Nine of Wands Reverse. Ini lebih bagaimana kamu menjaga emosi kamu. Kamu boleh kok pasang tameng di depan, tapi harus pilih-pilih siapa yang boleh masuk ke kehidupan kamu, atau siapa yang boleh memberikan ide ke kamu, dan siapa yang enggak. Karena di bulan Juli ini, nanti kamu adalah bulan yang memang sangat baik untuk kamu mengekspresikan diri kamu, atau untuk melihatkan karya kamu ke publik. Dan juga ada kartu Two of Pentacles. Kartu Two of Pentacles ini itu dikasih tahu nanti di bulan Juli, kamu itu jangan terlalu melakukan banyak kegiatan yang mana kamu itu membuat kegiatan satu, malah nggak bisa kamu jalankan atau terbengkalai karena kamu melakukan kegiatan lainnya. Jadi itu, ini lebih bagaimana kamu bisa fokus ke kegiatan yang kamu ingin lakukan sebelumnya, atau yang memang sudah kamu planningkan di bulan Juli. Oke, energy card. Ada kartu Journey. Dan juga ada kartu Ascend Possibilities. Oke, pertama, kartu Journey. Kartu Journey ini itu tentang nanti di bulan Juli, kamu itu memang harus melakukan apa yang harus kamu lakukan. Jadi, kamu itu istilahnya dalam perjalanan diri kamu untuk menempuh diri kamu yang baru atau diri kamu yang naik level. Kamu itu jadi istilahnya di bulan Juli ini kamu masih dalam perjalanan dan masih banyak hal yang harus kamu lakukan. Dan juga ada kartu Adjacent Possibility. Ini itu lebih mengarah kepada kemungkinan yang terbuka untuk kamu bisa lakukan. Tapi, segitu banyaknya kemungkinan yang terbuka, kamu tetap harus fokus dengan perjalanan kamu. Jadi, biarkan aja segala macam kesempatan yang datang ke kamu. Jika kesempatan yang datang ke kamu itu tidak ada hubungannya dengan karya kamu, dengan pekerjaan kamu, dan dengan apa yang kamu lakukan. Jika kesempatan itu datang, biarin aja. Biarkan orang lain yang ambil kesempatan itu karena kamu harus fokus ke perjalanan kamu. Karena kalau kamu ambil kesempatan itu, maka nantinya akan ada kartu Two of Pentacles yang di sini menunjukkan kamu itu malah nggak bisa fokus dengan apa yang harus kamu lakukan.
Oke, untuk asmara, next card. Oke, ada kartu like attracts like. Kartu ini juga seperti yang gue bilang ya, kamu itu harus pintar-pintar dalam menanggapi orang lain atau komentar orang. Istilahnya kamu gak boleh baperan. Di bulan Juli gak boleh sensitif terhadap komentar orang. Karena kalau kamu baper, kalau kamu sensitif, dan kamu menimbulkan sesuatu yang negatif, mereka itu akan lebih balas yang negatif lagi. Dan ini juga berlaku ke hubungan kamu, terutama hubungan asmara. Kalau nanti kamu kesal dengan dia, atau dia itu buat kamu kesal, kamu nggak boleh langsung marah-marah begitu aja, atau kamu nggak boleh langsung menyalahkan dia begitu aja. Kamu cobalah membuat percakapan atau membuat komunikasi yang baik yang menunjukkan bahwa sebenarnya kamu itu nggak setuju nih, jadi lebih dengan kepala dingin kamu melakukannya. Oke, ada kartu Choose Love. Kartu Choose Love ini juga tentang ini ya, bagaimana kamu bisa mengikuti kata hati kamu dalam melakukan sesuatu dan bagaimana kamu menjalankannya. Bulan Juli adalah bulan yang memang dikhususkan untuk kamu bersinar atau dikhususkan untuk kamu bisa maksimal dalam menunjukkan sesuatu, baik di bidang pekerjaan atau di bidang apapun itu, yang mana nanti akan banyak orang yang cukup sirik, yang kamu harus atur emosi kamu di sini. Oke, ada spiritual understanding. Dan juga divine order. Gini, buat kamu di bulan Juli, ada kartu The Hag versus Reverse. The Hag versus Reverse ini lebih mengarah kepada bagaimana kamu melihat situasi, atau lebih mengarah terhadap bagaimana kamu mengatasi situasi secara bijaksana. Dan ini itu ada hubungannya dengan spiritual understanding. Spiritual understanding ini, kamu itu nanti di bulan Juli akan jauh lebih mengerti bahwa, oh ada ya orang-orang seperti ini, ada ya sebagian kelompok yang seperti ini, yang sama sekali itu malah ada ya teman-teman seperti ini yang gak mendukung kamu, atau yang bahkan hanya sirik ke kamu. Jadi kamu itu lebih bisa mengerti kehidupan kamu dan juga lebih bisa mengerti tentang diri kamu lebih dalam lagi secara spiritual. Juga ada kartu Divine Order. Kartu ini itu dikasih tahu memang sudah jalannya. Kamu itu di bulan Juli memang sudah jalannya, karena ada kartu The Journey juga ya. Jadi apa yang kamu lakukan di bulan Juli itu memang ada urutannya. Urutannya mungkin dari bulan-bulan sebelumnya kalian berusaha keras, atau kalian melakukan usaha yang sangat keras sehingga kalian bisa memetik buahnya di bulan Juli. Oke, sampai di sini aja bacaan untuk kamu Taurus, semoga resonate, dan kita langsung next ke zodiak berikutnya, Gemini. Bye bye. Oke, Gemini, langsung aja kita buka kartunya dan apa artinya di bulan Juli. Ada kartu Stud, Page of Bows, dan juga Guardian Angel, You Are Not Alone. Oke, gue bakal buka kartu tarotnya dulu. Gemini, bulan Juli. Oke, ada kartu King of Pentacles. Seven of Pentacles. Ada kartu Four of Cups Reverse. Dan juga kartu Justice Reverse. Oke, pertama, kartu Stud. Kartu Stud itu menunjukkan bahwa di bulan Juli, kamu itu harus pintar-pintar dalam mengambil sebuah kesempatan. Karena kartu ini itu menunjukkan bahwa
pribadi yang bisa fleksibel, yang bisa adaptasi dengan cepat, tapi dia juga cerdik dalam melihat sesuatu, dalam melihat peluang, dan dalam melihat hal-hal yang banyak orang nggak bisa lihat. Atau dia itu istilahnya harus cepat geraknya. Jadi, untuk kamu di bulan Juli yang menunggu sesuatu, atau kamu itu sedang menunggu apapun itu, kamu itu jangan hanya menunggu, tapi kamu harus terus mencari. Dalam artian, kamu harus mencoba segala cara yang memang kamu butuhkan. Juga ada kartu King of Pentacles. Kartu King of Pentacles itu nanti finansial kamu di bulan Juli itu bukanlah hal yang buruk ya. Finansial kamu itu akan baik, tapi jangan terlalu boros. Kartu King of Pentacles ini juga tentang sesuatu yang boros sih. Kamu itu nggak boleh boros di bulan Juli karena mungkin kamu mendapatkan rezeki yang lebih. Tapi lebih bagaimana kamu bisa memanage finansial kamu sebaik mungkin. Dan juga ada kartu Four of Cups. Ini buat kamu yang ingin mendapatkan tawaran kerja. Nanti itu kamu akan mendapatkan tawaran kerja atau mendapatkan sesuatu, entah itu tawaran pekerjaan atau apapun tawaran tentang bisnis atau apapun itu yang memang kamu senang. Karena Four of Cups ini datangnya reverse. Four of Cups reverse itu lebih bagaimana kamu menyukai tawaran yang kamu dapatkan. Dan bagaimana dia menyodorkan tawaran terhadap kamu. Juga ada kartu Justice. Kartu Justice reverse di sini itu ditunjukkan bahwa nanti itu akan dimudahkan jalan kamu untuk mencapai sesuatu. Jadi, walaupun usaha kamu sedikit, walaupun apa yang kamu lakukan nanti sedikit, akan ada sebuah hasil yang cukup besar, yang memang sebenarnya itu nggak setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Tapi, kartu Justice ini itu juga bisa diartikan bahwa akan ada sebuah hasil yang tidak sesuai dengan apa yang kamu lakukan atau usaha apa yang kamu berikan. Dan itu bisa tentang ini ya, bisa tentang bagaimana kamu itu menjalankan sesuatu tapi ternyata hasilnya itu sangat minim atau hasilnya tidak sebesar yang kamu harapkan atau yang kamu berikan sebelumnya. Jadi ini tuh lebih kepada di bulan Juli nanti akan ada kejadian-kejadian yang memang kamu itu walaupun sudah berusaha, tapi hasilnya tidak begitu besar. Namun, akan ada sebuah kejadian yang kamu tidak usahakan, tapi hasilnya justru sangat besar. Jadi bagaimana kamu bisa memainkan feeling kamu, memainkan perasaan kamu untuk bisa mendapatkan apa yang kamu mau. Dan ini tentang law of attraction sih. Buat kamu Gemini di Juli, coba kamu baca tentang law of attraction lebih dalam lagi supaya kamu itu bisa tepat mendapatkan apa yang kamu inginkan. Oke, energy card. Oke, ada keluar kartu satu, woman holding a coin. Kartu ini dikasih tahu bahwa kamu itu benar ya, harus atur finansial kamu. Walaupun kamu punya finansial yang lebih, atau kamu mendapatkan finansial yang lebih nanti di bulan Juli, harus ada financial planning yang benar-benar sejalan dengan kamu, sehingga duit kamu nggak habis gitu aja. Dan kartu ini juga dikasih tahu Gemini, kamu itu di bulan Juli banyak angel yang melindungi kamu atau yang berada di sekitar kamu. Jadi mungkin kalau ada tanda-tanda fitur jatuh di depan kamu atau kamu menemukan angka-angka angel number, itu sangat mungkin ya di bulan Juli. Oke, ada kartu Blossoming Abundance. Oke, kartu ini benar-benar tentang finansial ya. Finansial kamu di bulan Juli akan sangat-sangat membaik. Tapi ingat, financial planning kamu harus dijalankan di sini, karena kalau enggak, apa yang kamu dapatkan nanti malah terpakai di hal-hal yang sebenarnya nggak gitu penting atau bukan prioritas. Oke, untuk asmara, pesan apa di bulan Juli, Gemini? Ada kartu Be Willing to Express Love.
Kartu Be Willing to Express Love ini lebih tentang bagaimana kamu mengutarakan perasaan suka kamu atau perasaan kasih kamu ke orang lain, terutama jika kamu yang sudah dalam in relationship, kamu itu harus pintar mengutarakan perasaan kamu lebih dalam lagi di bulan Juli, karena sebagian dari kamu, mungkin pasangan kamu itu di bulan Juli agak sedikit lebih tidak mengurus kamu, atau mungkin dia akan sedikit sibuk, tapi lebih kepada ini bagaimana kamu bisa mengutarakan perasaan kamu sehingga kamu itu bisa mendapatkan sebuah fulfillment dari relationship kamu. Oke, ada satu kartu jatuh. Kartu Action Speak Loudly. Express your love through action. Jadi buat kamu di bulan Juli, cobalah kamu mengekspresikan cinta kamu atau perasaan kamu itu lewat aksi. Entah apapun itu, tapi lakukanlah lewat aksi. Mungkin bisa caranya kamu buatin makanan atau skinship atau apapun itu yang menurut kamu adalah relationship yang baik. Itu cobalah kamu lakukan dengan itu. Jadi kamu mempunyai sesuatu yang baru atau ada sesuatu excitement yang baru dalam relationship kamu. Dan mungkin yang single, yang lagi punya PDKT dengan orang, ini lebih kepada ini sih, bagaimana kamu mengasih kode ke mereka supaya mereka nangkep kodenya. Jadi kamu itu cobalah kasih kode kamu lewat aksi, entah apapun itu, seperti yang gue bilang, buatin makanan atau ngunjungin dia atau apapun. Itu kamu cobalah kasih sebuah tanda-tanda bahwa kamu itu mau berhubungan relationship dengan dia. Oke, so untuk pesan berikutnya, Gemini, bulan Juli. Ada kartu Career Transition. Your life purpose is triggering a blessed career change. Jadi seperti yang gue bilang, nanti kamu itu akan dapat tawaran. Tawaran terutama di pekerjaan sih. Dan tawaran ini tuh kamu happy banget dengan tawaran ini karena tawaran ini itu merupakan tawaran yang cukup baik yang sebenarnya itu sangat jarang kamu bisa dapatkan. Dan terutama dari buat kamu yang ingin pindah pekerjaan ya, ini bisa banget di bulan Juli. Ada kartu Divine Order. Jadi buat kamu yang menanyakan bulan Juli, kenapa hal ini terjadi kepada aku? Kenapa aku harus pindah-pindah pekerjaan? Kenapa aku harus pindah tempat tinggal? Kamu harus tetap percaya bahwa apa yang ada sekarang ini atau apa yang kamu jalankan ini itu memang nantinya akan membawa kamu atau akan membawa diri kamu ke yang lebih baik lagi. Jadi bulan Juli ini lebih tentang kepada perubahan pekerjaan atau perubahan besar di pekerjaan kamu, serta bagaimana kamu bisa mengekspresikan perasaan kamu lebih, sehingga kamu mendapatkan satisfying fulfillment dari relationship kamu, dan juga tentang bagaimana finansial kamu ini sangat-sangat membaik. Tapi gue juga mau ngasih tahu tentang kesehatan ya. Kartu The Sword ini menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya cukup pintar. Jadi kamu harus bisa melihat sebuah kesempatan baru, tapi di sisi lain, kamu juga bisa memaksimalkan apa yang ada di diri kamu, termasuk juga kesehatan dan termasuk kreativitas kamu, serta poin plus kamu harus bisa pergunakan. Oke, sampai di sini aja. Semoga bacaan ini bisa klik dan resonate dengan kamu. So, buat kamu yang ingin tahu tentang video lainnya, tentang tarot atau pilih kartu, atau pick a card reading, kalian bisa visit my channel. Dan please support channel gue dengan cara subscribe dan tetap stay tune karena selalu ada video terbaru di setiap minggunya. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Bye-bye!